tulis dan ditulis ya. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi Rasulullah menjelang wafatnya sampai pemakamannya ya. Dari apa? Wafatnya sampai pemakamannya. Dan juga mengenai sikap tegar Abu Bakar Siddiq dalam menangani keadaan umat Islam yang besar dan sedih setelah Rasulullah wafat. Yang biasanya berduka cita. 2 hari menjelang wafat Rasulullah merasa sakit ya. Karena sakit itu adalah tanda-tanda orang mati biasanya. Tapi tidak setiap orang sakit itu mati tidak bisa sembuh lagi. Kebiasaannya jika sakitnya parah maka itu tanda-tanda orang mati. Ingat, kalau kita sakit harus apa? Berobat. Ya. Kalau kita sakit harus banyak berzikir kepada Allah. Kemudian beliau minta dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk salat zuhur di masjid. Waktu itu salat hendak dimulai, melihat Rasulullah datang, Abu Bakar Siddiq dan jamannya saat lainnya bergembira. Abu Bakar Siddiq hendak mundur, tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar Siddiq tetap di depan. Ya. Jadi kita akan salat zuhur. Jadi kalau sejarahnya itu sudah diperintah bahwa Abu Bakar itu harus memimpin menjadi imam karena Rasulullah sedang sakit. Tapi alhamdulillah Rasulullah bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah. Tapi tetap imamnya siapa? Abu Bakar. Walaupun Rasulullah menyuruhnya atau yang sahabat yang lain atau Abu Bakar yang mundur harus Rasulullah ke depan. Tetap Rasulullah menetapkan bahwa yang imam itu siapa? Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW wafat. Tahu kelahirannya? Apa namanya Nabi Muhammad? 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun Gajah. Ini hari apa? Hari Senin. Jadi lahirnya Nabi itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mungkin sudah kalian di kelas 2 juga, di kelas 3 juga sudah dipelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang di kelas 5 itu tentang wafatnya. Pada hari Senin ketika Abu Bakar Siddiq dan para jamaah hendak mengerjakan salat subuh, Rasulullah meminta penyekat tangannya dengan masjid dibuka. Beliau memerhatikan kaum muslimin dan mengerjakan salat subuh, kemudian beliau tersenyum. Kaum muslimin sangat bergembira melihat kejadian itu. Abu Bakar Siddiq pun hendak mundur ke salat karena menyangka Rasulullah hendak keluar untuk salat. Namun beliau memberi isyarat agar mereka menjalankan salat. Setelah itu Rasulullah minta agar itu ditutup kembali. Sakit beliau semakin parah, tanda-tanda akan wafat sudah tampak. Aisyah menyadarkan tubuhnya Rasulullah di pangkuannya. Sementara itu tubuh Rasulullah semakin lemah. Pada saat itu beliau memasukkan tangannya ke wajanah berisi air yang ada di hadapannya dan mengusap wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir wafat Rasulullah mengatakan kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang mati ini. Kalian mati diulangi hingga 3 kali. Setelah malaikat Rasulullah mengusahakan saya yang terakhir dan kembali ke zat yang mati yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah wafat pada waktu duha. Nah di sini waktu wafatnya Rasulullah itu waktu duha. Kalian sholat duha? Ya alhamdulillah ya. Jangan kita tinggalkan melaksanakan rutinitas sholat duha, yaitu minimal 2 rakaat
maksimal 8 rakaat. Walaupun di mana saja kita harus selalu melaksanakan duha. Ya, itu yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh beliau. Hari Senin tanggal 12 Februari awal tahun ke-11. Jadi pada waktu apa? Waktunya waktu duha. Ya. Harinya hari apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah ini ya, ini suatu apa? Kelangkaan atau keajaiban bahwa Rasulullah lahirnya tahun apa? Hari apa? Hari Senin. Wafatnya hari Senin. Tanggalnya 12 Februari. Idenya juga 12 Februari. Cuma yang beda apanya? Apakah kita seperti ini? Nggak tahu. Ya. Tuh. Ya, kau berusia berapa tahun? 63 tahun. Ditulis. Beliau wafat ketika berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan ketugasannya selama berapa tahun? 23 tahun. Jadi beliau melaksanakan kerisalahannya atau kerasulannya itu selama 23 tahun. Tuh. Yaitu dibagi dua. 13 tahun di mana itu? Di Mekah. Terus 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan fondasi pemerintah Islam yang akan diteruskan oleh para sahabat sepeninggalannya beliau. Di sini adalah menjelaskan apa tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, coba kalian secara langsung tes sisa. Kapan wafatnya Rasulullah? Hari Senin 12 Februari tahun ke-11. Usia berapa beliau wafat? 63 tahun. Ya. Berapa lamanya melaksanakan tugas atau perisalahannya? 23 tahun. 23 tahun. Itu menjadi dibagi dua. Di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Di Makkah 10 tahun. Di Makkah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Ada yang bertanya? Sudah cukup? Ya. Untuk pelajaran SKI dicukupkan sampai di sini. Untuk depan ya, bagaimana sikap para sahabat atas wafatnya siapa? Nabi Muhammad SAW, dan apa yang ditinggalkan oleh beliau untuk umatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.